Sebagian besar dari kita mungkin keliru. Ribuan langkah harian yang kita yakini sebagai kunci utama jantung sehat, ternyata menurut riset terbaru, ada 5 pendekatan jauh lebih mujarab yang bisa Anda praktikkan dengan santai di rumah. Saya, Dr. Rahmat, akan mengupas tuntas semua rahasia ini. Dijamin akan mengubah total paradigma Anda dalam menjaga kesehatan jantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh sahabat lansia sehat bahagia di seluruh Indonesia. Sebelum kita mulai, pastikan Anda telah menekan tombol subscribe berwarna merah dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video kesehatan terbaru. Jangan lupa juga tinggalkan komentar dari kota mana Anda menonton. Saya penasaran, apakah ada yang dari Ambon atau Medan? Sebab viewers kita sudah tersebar dari Sabang sampai Merauke. Jika Anda menonton bersama keluarga, ajak mereka ikut subscribe, karena kesehatan adalah investasi kolektif. Sebagai dokter bedah jantung dengan pengalaman lebih dari 25 tahun, telah menangani ribuan pasien dari muda hingga tua, saya selalu menemukan satu pola mencemaskan. Banyak penderita penyakit jantung justru rajin berjalan kaki, namun tetap saja mengalami serangan jantung. Fenomena ini yang mendorong saya untuk terus meneliti. Hari ini, saya akan membongkar sebuah rahasia yang jarang disampaikan oleh dokter lain. Bukan karena mereka tidak tahu, melainkan karena banyak yang masih terpaku pada protokol lama yang sudah usang. Coba renungkan sejenak. Kapan terakhir kali Anda bangun tidur dengan perasaan segar bugar tanpa perlu kopi, atau menaiki tangga tanpa terengah-engah? Jika Anda sudah lupa rasanya, maka video ini memang diciptakan khusus untuk Anda. Saya sering mengajukan pertanyaan serupa kepada pasien, dan mayoritas menjawab, "Wah, sudah 10 tahun lebih, dok." Padahal mereka termasuk orang-orang yang aktif berolahraga. Aneh, bukan? Saya sangat memahami apa yang Anda rasakan. Memasuki usia 60-an ke atas, tubuh mulai merasakan pegal di sana-sini, nafas terasa lebih pendek, dan kadang jantung berdebar tanpa sebab. Dokter mungkin mengatakan semua normal, hasil lab dan EKG baik-baik saja. Namun Anda sendiri tahu, ada sesuatu yang tidak beres. Rasanya seperti menjalani hidup hanya dengan 60% energi. Ingin bermain sebentar dengan cucu sudah terasa lelah, berjalan ke pasar pun harus berhenti beberapa kali untuk istirahat. Tenang saja, Anda tidak sendirian, dan ini bukan takdir yang harus diterima. Ini adalah sinyal dari tubuh yang bisa kita perbaiki dengan metode yang tepat. Pak Wijoyo dari Malang, 65 tahun. Seorang mantan kepala sekolah datang menemui saya dengan wajah lesu. "Dok, saya sudah rutin jalan kaki setiap pagi. Diet juga sudah, tapi kok masih lemas ya? Rasanya hidup ini cuma 60% saja," keluhnya. Dia bercerita, dulu saat masih aktif mengajar, energinya melimpah. Kini bangun tidur saja sudah capek, apalagi harus beraktivitas lebih. Yang lebih menyedihkan, dia berujar, "Saya merasa seperti mesin diesel tua, dok, masih jalan, tapi sudah tidak bertenaga." Tahukah Anda, apa yang saya temukan? Masalahnya bukan terletak pada jantungnya, melainkan pada bagaimana ia merawat jantungnya. Semua pemeriksaan menunjukkan hasil normal, namun sistem kardiovaskularnya tidak bekerja secara optimal. Setelah saya ajarkan 5 metode sederhana ini, dalam kurun waktu 3 bulan, Pak Wijoyo mengalami transformasi total. "Rasanya seperti mendapat jantung baru, dok, padahal cuma mengubah kebiasaan kecil saja," katanya. Kini, ia bisa bermain bulu tangkis ringan dengan cucunya, berjalan-jalan sore bersama istri tanpa keluhan, bahkan sudah berani menghadiri reuni sekolah yang tadinya ia hindari karena malu dengan kondisi fisiknya. Yang paling mengharukan, istrinya sampai menelpon saya. "Terima kasih, dok, saya mendapatkan suami saya kembali." Nah, kelima cara inilah yang akan saya bagikan secara cuma-cuma untuk Anda hari ini. Tidak membutuhkan alat mahal, tidak perlu suplemen impor, cukup dengan hal-hal sederhana yang ada di sekitar kita. Sebuah penelitian dari Harvard pada tahun 2024 mengejutkan dunia medis. Ternyata, berjalan kaki hanya melatih sekitar 30% fungsi jantung. Bayangkan, selama ini kita bersusah payah berjalan pagi, namun hanya mendapatkan manfaat sepertiga saja. Ibarat mobil, Anda hanya mengganti oli, tanpa memeriksa busi, filter udara, dan komponen penting lainnya. Ini menjelaskan mengapa banyak yang rajin berjalan kaki, namun tetap menderita jantung koroner. Riset ini melibatkan 10.000 orang berusia di atas 60 tahun selama 5 tahun, dengan hasil yang mengejutkan. Mereka yang mengkombinasikan kelima metode ini memiliki resiko serangan jantung 70% lebih rendah dibandingkan yang hanya berjalan kaki. Cara pertama yang super mudah adalah latihan isometri. Pak Hartono, pensiunan pilot berusia 67 tahun, mengeluh. "Lutut saya sakit kalau jalan jauh, dok. Saya ingin olahraga, tapi lutut tidak mendukung." Saya menyarankannya untuk cukup meremas bola tenis 3 kali sehari, masing-masing selama 2 menit, bahkan sambil menonton TV. Awalnya ia skeptis. "Masa cuma begitu saja, dok?"
Namun, saya menjelaskan bahwa ini bukan sekadar meremas biasa. Remaslah sekuat mungkin selama 2 menit, istirahat 1 menit, lalu ulangi 3 kali. Hasilnya, tekanan darahnya turun 15 poin dalam 6 minggu tanpa perlu obat tambahan. Kini, ia selalu membawa bola tenis kemana-mana. Bagaimana meremas bola tenis bisa menyehatkan jantung? Begini penjelasan sederhananya. Saat Anda meremas kuat-kuat, otot akan berkontraksi namun tidak bergerak. Ini disebut kontraksi isometrik. Ketika otot berkontraksi, pembuluh darah tertekan. Lalu, saat rileks, darah akan mengalir deras, berfungsi layaknya pompa tambahan bagi jantung Anda. Penelitian di Jepang telah membuktikan bahwa metode ini lebih efektif daripada berjalan kaki untuk menurunkan tekanan darah. Bahkan, American Heart Association telah merekomendasikannya sejak tahun 2023. Yang lebih menarik, efeknya bertahan hingga 24 jam setelah latihan. Jadi, manfaatnya terasa sepanjang hari meski latihannya hanya beberapa menit. Cara kedua, bahkan lebih gampang, adalah teknik pernapasan 478. Pak Widodo, mantan akuntan berusia 64 tahun, sering merasakan jantungnya berdebar tanpa sebab, membuatnya panik. Kadang tengah malam, Dok, jantung saya tiba-tiba terasa mau copot, deg-degan sekali. Saya pikir mau kena serangan jantung. Setelah diperiksa, ternyata itu hanya gangguan irama yang dipicu stres dan ketidakseimbangan sistem saraf. Saya mengajarkan teknik sederhana. Tarik napas 4 detik melalui hidung, tahan 7 detik, lalu buang 8 detik melalui mulut dengan suara fuh. Cukup 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. 2 minggu kemudian ia mengirim pesan kepada saya. Ajaib, Dok, jantung saya jadi setenang danau di pagi hari. Tidur juga nyenyak, tidak pernah lagi terbangun karena jantung berdebar. Cara ketiga sedikit berbeda, yaitu puasa intermittent ringan. Jangan khawatir, ini bukan puasa yang berat. Pak Budi, seorang pengusaha kuliner berusia 66 tahun, bermasalah dengan kolesterol tinggi. Dok, saya sudah menghindari gorengan, santan, dan daging, tapi kolesterol saya masih 280. Frustasi sekali. Sebagai pemilik rumah makan Padang, godaannya memang sangat besar. Saya meminta dia untuk makan hanya dalam rentang waktu 10 jam saja. Sarapan jam 8 pagi, makan terakhir jam 6 sore. Di luar jam itu, ia hanya boleh minum air putih, teh tawar, atau kopi hitam tanpa gula. Awalnya ia merasa lapar. Dok, jam 8 malam itu lapar sekali. Namun, dalam seminggu ia sudah terbiasa. 3 bulan kemudian, plak di pembuluh darahnya berkurang 30% dan kolesterolnya turun menjadi 180 tanpa obat tambahan. Kini, ia bahkan mempromosikan menu sehat di restorannya. Cara keempat mungkin mengejutkan, yaitu terapi air dingin sederhana. Pak Suryo, seorang guru olahraga pensiunan berusia 63 tahun, awalnya tidak percaya. Masa cuma siram kaki pakai air dingin 30 detik tiap mandi bisa sehatkan jantung? Jangan bercanda, Dok. Saya menjelaskan bahwa ini serius. Mulai dari kaki, siram air dingin selama 30 detik, lalu naik ke betis, kemudian paha. Jika sudah terbiasa, jangan langsung ke dada ya, itu berbahaya. Setelah 2 bulan rutin, pembuluh darahnya menjadi lebih elastis dan tekanan darahnya yang semula 150/90 turun menjadi 130/80, stabil tanpa perlu menambah obat. Sekarang, ia malah ketagihan. Seger sekali, Dok, setelah terapi air dingin. Air dingin menyebabkan pembuluh darah mengerut sebentar, lalu mengembang lagi saat tubuh menghangat. Ini seperti senam bagi pembuluh darah Anda. Jika dilakukan rutin, pembuluh darah menjadi lentur dan tidak kaku. Inilah mengapa orang Jepang yang gemar mandi air dingin jarang terkena stroke. Di Finlandia, mereka bahkan berendam di danau es dan memiliki angka serangan jantung terendah di Eropa. Namun, kita tidak perlu melakukan hal ekstrim seperti itu.
Cukup siram kaki dengan air dingin dari keran sudah memberikan manfaatnya. Yang terpenting adalah konsisten setiap hari. Bonus tambahannya, Anda akan merasa lebih segar dan tidak mudah masuk angin. Cara kelima, yang paling mudah namun sering diremehkan, adalah meditasi syukur 5 menit. Pak Hadi, pensiunan tentara berusia 68 tahun, tertawa saat saya menyarankannya. Meditasi untuk tentara tua? Serius, Dok. Saya ini keras, tidak bisa diam begitu. Tapi saya menjelaskan bahwa ini bukan meditasi yang rumit. Cukup duduk tenang, tutup mata, dan ingatlah 3 hal yang Anda syukuri hari ini. Bisa berupa kesehatan yang masih ada, keluarga yang menyayangi, atau hal sederhana seperti bisa menikmati makanan enak pagi tadi. Setelah rutin setiap pagi dan malam berfokus pada hal-hal yang disyukuri, variabilitas jantungnya meningkat 40%. Ini berarti jantungnya menjadi lebih adaptif, tidak kaku. Sekarang saya malah ketagihan, Dok. Pikiran tenang, jantung juga ikut tenang, darah tinggi yang bandel 20 tahun akhirnya terkontrol, ungkapnya. Yang membuat pasien-pasien saya terkejut, kelima cara ini tidak hanya menyehatkan jantung. Tidur menjadi lebih nyenyak, stamina meningkat, bahkan kehidupan suami istri pun membaik. Pak Wijoyo sampai berkata, istri saya heran, suami tua kok tiba-tiba berenergi lagi seperti umur 40-an. Pak Hartono yang dulunya sering mendengkur, kini tidurnya tenang. Pak Widodo yang dulu terbangun 3-4 kali ke toilet malam hari, sekarang hanya sekali. Pak Budi menambahkan, Dok, bonus paling mengejutkan, gula darah saya ikut turun dari 140 menjadi 100. Ini karena kelima metode ini tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan saling menguatkan. Ibarat sebuah orkestra, setiap instrumen memiliki peran dan saat dimainkan bersama akan menghasilkan harmoni kesehatan yang luar biasa. Sekarang, saya berikan jadwal praktisnya. Pagi, setelah bangun tidur, langsung latihan nafas 4-7-8 sambil duduk di kasur. Lanjutkan dengan meditasi syukur 5 menit, mengingat hal-hal baik agar pikiran positif memulai hari. Siang, sambil menonton TV atau beristirahat, remas bola tenis 2 menit. Istirahat sebentar, ulangi 3 kali. Malam, sebelum tidur, saat mandi, siram kaki dengan air dingin 30 detik. Lalu remas bola lagi sebelum tidur. Untuk pola makan, ingatlah rentang waktu jam 8 pagi sampai 6 sore saja. Di luar jam itu, minum air putih sepuasnya. Gampang bukan? Totalnya hanya butuh sekitar 20 menit sehari untuk mendapatkan jantung yang sehat. Namun ingat ya, mulailah pelan-pelan. Jangan langsung menerapkan semua metode sekaligus. Pilih satu dulu yang paling mudah bagi Anda, konsistenlah selama seminggu, baru kemudian tambahkan metode lain. Jika Anda sedang mengonsumsi obat jantung, jangan berhenti mendadak. Konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter Anda. Biasanya, setelah 3 bulan rutin, dokter akan mengurangi dosis obat, karena kondisi Anda membaik. Pak Hadi bahkan sudah lepas total dari obat darah tinggi setelah 6 bulan. Namun ini harus di bawah pengawasan dokter, jangan coba-coba sendiri. Yang terpenting adalah konsisten dan sabar. Hasil positif pasti akan mengikuti. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, usia 60 tahun ke atas bukanlah akhir dari segalanya. Ini justru adalah masa emas untuk menjalani hidup dengan strategi yang lebih cerdas. Jantung Anda sudah bekerja keras tanpa henti selama lebih dari 60 tahun, memompa 100.000 kali sehari, mengalirkan 7.500 liter darah. Sekarang saatnya Anda membalas budi dengan kelima cara sederhana ini. Bayangkan, 6 bulan lagi Anda bangun dengan segar tanpa pegal, bermain dengan cucu seharian tanpa terengah-engah, berjalan-jalan dengan istri ke pusat perbelanjaan tanpa perlu sering-sering istirahat. Bahkan mungkin Anda bisa ikut senam pagi di taman lagi. Ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah masa depan Anda jika Anda mulai hari ini. Jadi tunggu apa lagi? Pilih satu metode yang paling mudah. Mulailah besok pagi. Saya sarankan dimulai dari teknik nafas 4-7-8 karena paling mudah dan efeknya bisa langsung dirasakan. Jangan lupa subscribe channel Waktunya Sehat untuk tips kesehatan lainnya, like video ini jika bermanfaat, dan bagikan ke grup WA keluarga Anda. Siapa tahu ada yang membutuhkan informasi ini. Beri komentar di bawah metode mana yang ingin Anda coba duluan dan dari kota mana Anda menonton. Saya, Dr. Rahmat, akan terus mendampingi perjalanan kesehatan Anda dengan video-video bermanfaat lainnya. Ingat, kesehatan adalah investasi terbaik di usia emas.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap bahagia, dan tetap semangat menjalani hidup.